Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stock pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Ado, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, itu saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Gak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas saham MTech ya. Karena ada permintaan, Bang ayo dong bahas saham MTech, kenapa turun terus. Nah, saya juga nyari-nyari tahu nih, kenapa saham MTech ini terus turun ya. Saya udah nyari di beberapa sumber dan memang MTech ini nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah, istilahnya masalah eksternal gitu atau masalah internal dari PT-nya. Kayak Waskita gitulah contohnya ya, yang semuanya korupsi gitu, makanya jadi hancur gitu ya. Tapi kalau MTech ini nggak ada masalah teman-teman. Sepertinya ini memang murni memang murni gejolak pasar lah, seperti itu, ada pembeli dan penjual dan cenderung untuk saat ini MTech ini memang rata-rata orang pengen jualan saham MTech dan sebenarnya nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Coba kita lihat di sini teman-teman ya, di bagian sini. Nah, ini MTech teman-teman. Nah, ini MTech berdasarkan fundamental sebenarnya memang lagi nunggu kuartal 4. Apakah udah ada bocoran bahwa kuartal 4 MTech ini bakal jelek? Nah, kalau menurut saya teman-teman, walaupun jelek ya, walaupun kuartal 4-nya MTech jelek, ini tetap aja jauh lebih bagus daripada profit sebelum-sebelumnya. Ya, tahun-tahun sebelumnya maksudnya. Karena kita lihat di sini untuk MTech sampai kuartal 3 aja profitnya masih 5 triliun. Dan ini jauh lebih besar daripada profit-profit tahun sebelumnya. Walaupun kuartal 4-nya minus, ya tetap aja lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ini jadi dari istilahnya dari kinerja MTech, terus dari istilahnya perusahaannya sebenarnya nggak ada masalah ya. Ini kan investasi si MTech ya. Kalau misalnya kuartal 4-nya jelek ya harusnya minusnya juga sedikit ya. Seperti itu guys, masih tetap jauh lebih di atas tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat valuasi, MTech sekarang malah justru murah. Ya nggak? Pernah dijual 4 kali, 3 kali, dan sekarang cuma 1,48. ROE-nya juga bagus, ya, equity-nya juga naik. Jadi istilahnya nggak ada masalah hukum yang menjerat MTech, ya kayak Waskita gitu, nggak ada. Terus masalah kinerja perusahaannya juga malah bagus gitu ya. Kenapa saham ini turun? Nah, berarti memang murni MTech ini guys ya, investor lama itu pada jualan teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, MTech ini masuk LQ45 awal tahun lalu nih, saya ingat guys. Nah, mungkin sekitar Februari lah ya. Sekitar bulan Februari itu MTech masuk indeks LQ45. Dan habis masuk LQ45 dia naik sampai ke harga 3.000-an. Nah, di harga 3.000 ini mulai ada yang jualan teman-teman. Saya kira ini mungkin investor yang dari sini nih ya, dari sini ya, dari sini nih guys ya. Dari tahun 2019, 2020 yang HK dari sini itu mulai jualan. Mereka udah hold 3 tahun teman-teman ya. Mereka udah hold MTech 3 tahunan dan mereka udah mulai taking profit di atas sini. Dan ini turun, mereka taking profit di atas sini, terus retail ikut latah cut loss. Nah, ya udah sahamnya turun. Jadi yang investor lamanya pada jualan profit, nah investor retail yang ikut jualan juga cut loss, jadi sahamnya terus turun. Nah, sampai mana kira-kira MTech ini turun? Nah, kalau menurut saya guys, kalau MTech ini kalau nggak ada masalah ya di perusahaannya, dan saya nyari juga nggak ada masalah, kinerjanya juga tetap aja bagus ya, malah justru lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Harusnya MTech nih akan mantul kalau IHSG-nya hijau teman-teman ya. Karena IHSG sekarang kan lagi agak sepi, lagi agak istilahnya itu jelek lah marketnya. Makanya MTech ini udah turun tambah turun. Nah, kalau nanti marketnya bagus, harusnya MTech ini bisa naik tinggi. Nah, contohnya ini guys ya, saham ini guys, Bank Syariah ya.
Bank Syariah Indonesia itu juga sama mirip-mirip MTEK juga gerakannya walaupun nggak se-ekstrim MTEK. Ini juga sama di sini investor lama dari sini ngambil terus mereka jualan terus dari atas ini teman-teman. Kalau kita lihat BRIS itu investor lamanya itu mulai jualan dari sini. Nah, Mas Bro bisa lihat broker summary-nya. Nah, ini mulai jualan dan ini udah mentok bawah, harga sahamnya bisa naik tinggi. Ini naiknya sekitar 16% teman-teman. Nah, ini MTEK ini juga mirip, walaupun enggak MTEK ini mirip BRIS, walaupun MTEK lebih parah lah seperti itu guys ya. Nah, ini juga berpotensi MTEK seperti itu. Kalau menurut saya teman-teman ya, MTEK ini ada support di harga 800 atau di 750. Jadi 750 sampai 800 Mas Bro bisa perhatikan saham itu MTEK. Nah, di sini kalau kita lihat MTEK itu IPO ya, IPO di sini dengan harga 720 teman-teman ya. MTEK-nya IPO di 720 ya, mungkin aja akan ngehit ke harga ini. Betul guys. Jadi Mas Bro kalau misalnya Mas Bro itu sangkut di MTEK, misal di AVG-nya 1200, 1300, mendingan kalau mau AVG nunggu dulu aja. Nunggu dulu, jangan setiap turun beli, setiap turun beli, nanti malah modalnya habis di MTEK. Dan harganya terus turun, malah floating loss-nya tadi tambah gede. Jadi sebenarnya sabar dulu aja si MTEK. Kalau misalnya Mas Bro pengen nyimpen MTEK ini ya, tunggu aja MTEK ini sampai dia mentok bawah, baru nanti Mas Bro mulai AVG down cicil-cicil. Cirinya apa? Cirinya ya sideways teman-teman. Kalau misalnya MTEK ini masih terus turun seperti ini ya, Mas Bro jangan AVG down dulu. Kalau udah sideways seperti ini guys ya, Mas Bro lihat di sini. Nah, ini guys ya. Nah, kalau udah sideways itu seperti ini. Nah, udah beberapa hari atau minggu di harga yang sama seperti itu, naik turun gitu. Nah, itu namanya sideways. Nah, kalau udah seperti itu Mas Bro bisa mulai AVG down. Atau kayak BRIS. Kalau ada tiba-tiba volume gede yang HK gitu, Mas Bro bisa ikut masuk. Nah, itulah caranya kalau Mas Bro itu mau keluar dari MTEK. Jangan tiap turun beli, nanti habis modalnya. Nah, kalau kita lihat di sini MTEK ini memang bener ya, investor lamanya pada jualan. Ini yang netnya ini adalah KZ guys. KZ ini jualan 3 triliun ya. Rata-ratanya 2.300. Terus kita lihat di sini juga dari awal tahun 2020 teman-teman. Kalau kita lihat di sini juga top bayarnya rata-rata sangkut di atas 2.000 kok. Di atas 2.000. Jadi saya kira ini MTEK ini tinggal nunggu meledak aja. Sekali naik dia bisa naik sangat tinggi. Jadi Mas Bro harus perhatikan nih ya, kayak BRIS gitulah. Sekali dia naik bisa mungkin 15% gitu naiknya. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih MTEK ini di hold masih aman. AVG-nya misalnya 1.200, 1.000-an gitu ya, masih aman. Tunggu aja nanti di sekitaran 700-an, 750 gitu ya. Di harga dekat-dekat harga IPO Mas Bro bisa istilahnya gebuk lah ya. Gebuk baru kalau naik Mas Bro bisa jual atau nunggu cara sideways tadi kalau udah sideways. Ya mungkin itu aja sih Mas Bro yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Para holder MTEK semangat ya. Kalau saya sih nyangkut di Wika teman-teman ya, agak banyak juga, tapi kalau MTEK saya nggak punya. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.